Ihwan Ahwat Sobat PBB, sekarang kita akan ngaji politik untuk lebih mengenal sepenggal kisah tentang seorang tokoh politik Islam yang termansyur pada zaman kemerdekaan hingga namanya begitu harum hingga hari ini. Ialah sang arsitek pemersatu bangsa. Ia adalah satu dari sedikit tokoh Islam terkemuka Indonesia pada masa awal berdirinya Republik yang memiliki visi dan pemikiran modern. Pemikiran tentang negara yang melampaui zamannya. Ia menjunjung tinggi nilai dan gagasan demokrasi, keberpihakan pada hukum, dan hak asasi manusia. Ia juga memberi kita pelajaran keteladanan politik bahwa adanya dinamika perbedaan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk memecah belah persatuan. Ia adalah Muhammad Natsir. Natsir lahir pada 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Semasa kecil, Natsir banyak menghabiskan waktunya di sini. Seperti anak laki-laki Minang pada umumnya, Natsir kecil pergi mengaji ke surau yang tidak jauh dari rumahnya. Surau itu bernama Surau Dagang. Natsir kecil beberapa kali berpindah sekolah lantaran mengikuti kepindahan ayahnya yang bekerja sebagai pegawai kolonial Hindia Belanda. Natsir sempat menempuh pendidikan di Holland Inlander School, HIS Adabiah, Padang. Kemudian pindah ke HIS Solok, dan kemudian ke HIS Padang. Selama kurun waktu bersekolah di HIS Solok, Natsir kecil membagi waktu belajarnya menjadi 3 bagian. Siang hari belajar di HIS, sore belajar di madrasah, dan malam mengaji Al-Quran. Beranjak dewasa, Natsir muda melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, setingkat sekolah menengah pertama, Padang. Di sana untuk kali pertama, Natsir mensejajarkan diri dengan murid-murid Belanda lainnya. Pada 1927, Natsir melanjutkan studi di Algemene Middelbare School, AMS, di Bandung. Di sekolah itu, ia mempelajari sastra dan humaniora barat. AMS Bandung merupakan satu-satunya sekolah yang memberikan pelajaran bahasa Latin, kebudayaan, dan filsafat Yunani. Buku-buku berbahasa Belanda yang dibacanya membuat ia melek terhadap kondisi bangsanya yang sedang terjajah. Dengan berbekal asupan buku-buku itu pula, Natsir muda bagai api yang sedang menyala-nyala, mulai tumbuh dalam dirinya untuk melawan kolonialisme. Sejalan dengan itu, ia mulai menggeluti dunia pergerakan. Tak heran, ia kerap datang ke acara-acara yang diselenggarakan oleh Partai Nasional Indonesia dan mendengarkan pidato-pidato Soekarno. Pada masa itu pula, Natsir menimba ilmu agama Islam pada Ahmad Hassan, seorang India asal Singapura yang menjadi ahli agama di Organisasi Persatuan Islam. Sebagai langkah awal pergulatannya di dunia pergerakan, Natsir memutuskan untuk bergabung dengan organisasi Young Islami Tebong, JIB, cabang Bandung. JIB didirikan oleh Haji Agus Salim dan Wiwoho Purbo Hadijoyo. Di JIB, Natsir berkenalan dengan Muhammad Rum, Prawoto Mangkusasmito, dan Kasman Singodimejo, yang pada masa yang akan datang menjadi tokoh-tokoh penting masyumi. Kecakapannya dalam berorganisasi membuatnya menjadi wakil ketua JIB Bandung pada 1928 sampai 1932. Sejak muda, Natsir adalah seorang intelektual yang produktif. Pada tahun 1931, terbit 2 bukunya yang berjudul Kom tot Herhebed dan Muhammad Als-Profi. Pada 1932, terbit buku selanjutnya, How de Rege Ayat den Quran. Pada 1933, ia kembali menerbitkan buku De Islamitische Vrouw en Haresh. Dan pada 1934, muncul lagi bukunya yang berjudul Eid Vasten. Buku Natsir berbahasa Indonesia yang ia tulis bersama Profesor Kemal Schumacher, berjudul Kultur Islam, diterbitkan pada 1936. Sebagai seorang pemuda Islam yang gusar akan persatuan Islam di Indonesia, Natsir berperan penting dalam merumuskan konsepsi persatuan umat Islam. Sebagai medianya, ia bersama para tokoh Islam, diantaranya Haji Agus Salim, Sukiman Wirjo Sanjoyo, Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Rum,
berinisiatif mendirikan sebuah partai Islam yang mewakili seluruh golongan umat Islam di Indonesia. Dibentuklah kepanitiaan kongres yang diketuai Natsir. Kepanitiaan ini kemudian merumuskan satu kongres yang dihelat dengan nama Kongres Umat Islam Indonesia pada 7–8 November 1945 di Yogyakarta. Kongres ini dihadiri oleh hampir semua tokoh dan berbagai elemen organisasi Islam dari masa sebelum perang hingga masa Jepang, seperti Partai Serikat Islam Indonesia, Partai Islam Indonesia, Gerakan Penjadar, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perikatan Umat Islam, Persatuan Umat Islam, Majelis Islam Tinggi Sumatera, dan lainnya. Hasil dari kongres itu adalah pendirian Partai Masyumi sebagai partai tunggal yang menyalurkan aspirasi politik umat Islam Indonesia. Dalam waktu singkat, Masyumi menjadi partai politik terbesar di Indonesia, bersaing dengan partai nasionalis seperti PNI. Masyumi menjadi pelopor partai politik Islam modern yang jaringannya menembus hingga ke pedesaan. Natsir tidak hanya terlibat intens di dalam proses perumusan dasar negara, tetapi tidak kurang intensnya di dalam proses penciptaan lambang negara. Sedikit diketahui publik bahwa Natsir adalah anggota panitia lambang negara yang telah melahirkan lambang burung Garuda Pancasila. Natsir pula yang menyumbangkan idenya pada lambang bintang emas bersegi 5 sebagai lambang ketuhanan yang Maha Esa. Natsir dikenal dekat dengan Soekarno. Meski pemikiran keduanya sempat bersinggungan hebat, Soekarno menaruh kepercayaan yang besar pada Natsir. Sebagai Menteri Penerangan, tidak ada pidato Presiden Soekarno pada tiap 17 Agustus yang dibuat tanpa persetujuannya. Selama menjadi Menteri Penerangan, Soekarno selalu meminta Natsir untuk membuat kerangka pidatonya. Maka tidak berlebihan jika Natsir dianggap sebagai konseptor pidato kepresidenan Soekarno. Sebelum Belanda melakukan agresi militer kedua di Yogyakarta dan menawan pimpinan Republik Soekarno, Hatta dan Natsir sudah menyiapkan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak patah semangat dan terus berjuang. Meski terbaring di Rumah Sakit Bethesda, naskah itu berhasil diselundupkan melalui Wakil Menteri Penerangan, A.R. Baswedan. Akhirnya, pidato tersebut berhasil disiarkan melalui surat kabar Kengpo karena stasiun radio telah diduduki Belanda. Peranan krusial Natsir pada masa agresi kedua ini adalah pada saat adanya kekosongan pemerintahan. Soekarno dan Hatta ditawan Belanda. Sebagai Menteri Penerangan, Natsir menyusun radiogram yang berisi kuasa kepada Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukit Tinggi, untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Hal serupa juga dilakukan Natsir tatkala ia menyusun radiogram untuk dikirim kepada Sudarsono L.N. Palar dan A.A. Maramis yang sedang berada di India. Isinya perintah untuk membentuk pemerintahan darurat di India jika pemerintahan darurat di Bukit Tinggi gagal terbentuk. Gagasan pemersatu yang diprakarsai Natsir terucap pada saat rapat Parlemen Republik Indonesia Serikat pada 3 April 1950. Isinya berisi mosi kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ketua fraksi Masyumi, ia mengusulkan kepada semua negara-negara bagian agar membubarkan diri dan kembali bergabung dalam Republik Indonesia. Natsir juga mengusulkan agar Soekarno dan Hatta menjabat kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya lobi-lobi ke semua golongan dilakukan Natsir. Kelihayan dan kecerdasan diplomasi politiknya terbukti setelah ia berhasil berdialog demi gagasan musik integralnya ini. Ini terlihat dari keberhasilan politik diplomasinya dengan pimpinan fraksi di Parlemen RIS, antara lain I.J. Kasimo dari fraksi Partai Katolik dan A.M. Tambunan dari Partai Kristen. Dari hasil diplomasinya, Natsir mengambil kesimpulan bahwa negara-negara bagian itu bersedia bergabung dengan Republik Indonesia. Latar belakang munculnya gagasan musik integral ini adalah mencegahnya perpecahan bangsa. Semenjak RIS berdiri, stabilitas politik dan ekonomi menjadi tidak menentu. Menurut Natsir, bentuk negara yang ada pada RIS pasca KMB tahun 1949 rentan terjadi perpecahan bangsa.
Bentuk negara federalistik yang dibentuk Belanda pada dasarnya dibentuk sesuai garis Van Mook yang bertujuan untuk kepentingan Belanda. Hal ini dilihatnya sebagai duri dalam daging yang akan mengoyak bangsa Indonesia dari dalam. Bentuk negara federalistik yang dibangun Belanda ini malah jauh dari tujuan inti bernegara, yaitu usaha memakmurkan rakyat dan penjaminan keamanan. Usaha-usaha ini tidak dapat berjalan selama belum ada ketentuan politik dalam negeri. Singkatnya, menurut Natsir, walau merdeka, tapi selama struktur kolonial dan alat-alat politik yang diciptakan Van Mook di daerah-daerah masih tegak berdiri, maka mustahil usaha-usaha untuk memakmurkan rakyat dapat berjalan dengan baik. Tanpa ada upaya pemberitahuan dan diplomasi dengan Belanda, mosi integral diumumkan pada 17 Agustus 1950. Bersamaan dengan itu, Presiden Soekarno membubarkan RIS dan memproklamasikan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika NKRI berdiri pasca mosi integral Natsir, tanpa pikir panjang, Soekarno langsung menunjuk Natsir sebagai Perdana Menteri NKRI yang pertama pasca RIS. Ihwan Awad, Sobat PBB, sampai ketemu lagi dalam cerita, kisah, dan berita menarik lainnya dalam PBB TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke PBB, kembali ke Masyumi. Hayya 'alal falah.